wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-hadi ibadahu ila tariqil aqwam al-mutafaddil alaihim bidaqaiki wa jalailin ni'am an-nahi lahum 'anit tanazu'i fi kitabihil muhakkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail inna ummati la tajtami'u ala dalalah fa idza ra'aytumul ikhtilafa fa 'alaykum bis sawadil a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para habaib, keturunan, zuriat, keluarga besar Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, pewaris ilmu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Faisal bil Faqih, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, Al-Habib Utsman bin Syahab, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian qari kita tadi yang sangat indah sekali melantunkan ayat-ayat Al-Quran menyentuh ke hati kita, yaitu Al-Habib Bagir Al-Idrus, kemudian juga Al-Habib Fitri Bahashim, dan para habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi ta'zim kepada beliau-beliau. Begitu pula para alim ulama, para guru-guru agama, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya panitia pelaksana tablik akbar malam ini yang diketuai oleh Al-Habib Syarif bin Agil bin Syahab. Mudah-mudahan panitia dibalas dengan kebaikan di sisi Allah yang berlimpah-limpah dan bertambah-tambah, amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, dan memang Nabi kita itu disuruh oleh Allah Rabbul Alamin untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilmah, wahai Tuhanku tambahlah bagiku ilmu. Tidak ada Nabi disuruh untuk tambah kaya atau tambah pangkat atau tambah rezeki, tidak. Tapi Nabi meminta tambahlah ilmu. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan semua orang memerlukan cahaya. Apabila cahaya tidak ada, maka kegelapan yang ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang tidak diberi sama Allah Ta'ala cahaya, dari mana dia akan dapatkan cahaya? Apabila cahaya tidak ada, maka kadab. Kadab itu sebenarnya kadada, tapi tatkala tidak ada cahaya, maka kadab itu ada. Kegelapan adalah kebodohan, kegelapan adalah kezaliman, kegelapan adalah dosa-dosa, dan semuanya itu akan menuju kepada puncak penderitaan, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, terutama sekarang kita berkumpul di tempat ini dengan elemen masyarakat yang harmonis, yang bermacam-macam. Ada para habaib, ada para ulama,
ada kaum muslimin dan kaum muslimat, ini berarti adalah sebuah gambaran tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dengan adanya majlis ini Allah tolak bala dari daerah kita, Allah hindarkan musibah dari kampung kita, terutama mudah-mudahan virus corona tidak masuk ke kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam hanya kita haturkan dan sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Nabi kita Muhammad adalah pemilik mahkota, mahkota yang terindah teragung. Mahkota itu apa? Mahkota itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbul Alamin menciptakan pertama adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada nur Nabi Muhammad terjadi seluruh alam semesta, termasuk diantaranya manusia. Kita tidak membahas hayawan, kita tidak akan membahas tumbuh-tumbuhan, kita tidak akan membahas gunung atau matahari dan bulan, tapi yang perlu kita perhatikan adalah manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di bagian atas, maksudnya di bagian atas langit dan sekitarnya, kemudian dalam diri mereka sendiri yaitu tubuh kita, sehingga jelas bagi mereka Allah yang benar. Sekarang kita berkumpul di sini ini kan tablik akbar. Tablik akbar itu artinya penyampaian yang besar, yang disampaikan wajib yang besar-besar. Tidak boleh kita membahas yang kecil-kecil, kita harus membahas yang akbar. Bagaimana caranya Allah yang terbesar bagi kita, Nabi Muhammad yang terbesar bagi kita, iman yang terbesar bagi kita, bukan uang, bukan pangkat, bukan kemasyhuran, tapi jadikanlah Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah adalah pusat kebenaran, Allah adalah sumber kebenaran. Kemudian kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa ilmu itu diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam nur, dan nur itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia mempunyai bagian daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ahli sejarah, sebahagian ahli ulama itu mereka mengatakan nur Nabi Muhammad itu apa? Ada yang mendefinisikan, yang mengatakan nur Nabi Muhammad itu yang memancar ke dalam hati manusia itu adalah aklun fa'al. Aklun fa'al itu artinya pusat dari semua gerakan-gerakan manusia. Sehingga demikian, jika nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga diartikan sebagai ilmu itu adalah penggerak manusia, maka berarti itu sangat menentukan kebaikan manusia itu sendiri. Tapi dalam menyadari bahwasanya di dalam diri kita ini ada aklun fa'al atau nur Nabi itu, kadang-kadang orang kada sadar. Sebenarnya semua manusia mempunyai potensi dia di dalam dirinya untuk menggerakkan aklun fa'al tadi untuk menangkap ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tidak hanya ditangkap dengan panca indera. Ilmu tidak hanya dipelajari dengan dilihat di kitab atau mungkin didengar dengan ceramah, tidak hanya itu. Ada alat-alat penangkap ilmu di dalam manusia yang lebih dominan untuk menghasilkan ilmu. Bahkan ilmu yang dihasilkan itu ilmu yang lebih autentik, lebih bagus. Apa itu? Perasaan, insting. Apa itu? Al-qalb, hati.
Kemudian kalau kita bisa menggunakan hati dan perasaan ini, nanti kita akan memasuki ilmu yang hanya didapatkan dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bermain Nur Muhammad SAW. Jadi apabila nur yang Allah berikan pada diri seseorang betul-betul bisa dia gunakan dengan baik, dia akan mampu menangkap ilham dari Allah. Dia akan mampu menangkap semacam wahyu dari Allah jika itu nabi. Sedangkan apabila dia seorang yang alim adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut akan mempunyai ilmu yang tidak terbatas, ilmu yang luas, ilmu yang dalam, karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah ilmu yang dirasakan dan terkadang sebahagian ulama tidak mampu untuk menceritakannya. Karena apa? Rasa mengalih digesahkan. Kita mengesahkan rasa pahit, rasa manis, rasa masam, rasa masin, itu akan sulit kita menceritakannya. Karena memang rasa itu adalah untuk dirasakan. Sehingga para ulama, kebanyakan di antara mereka hanya mengatakan, pokoknya kalau memang ikam sudah sampai, kena merasa aja. Itu ilmu apa? Bukan ilmu yang dibaca di kitab, bukan ilmu yang didengarkan di ceramah, bukan ilmu yang dipelajari, tapi ilmu yang didapatkan dengan cara mendayagunakan, betul-betul mempergunakan nur Muhammad yang ada di diri seseorang. Saudaraku, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagikan kepada seluruh hamba-hamba Allah, akan tetapi yang paling mampu untuk mengoptimalkannya atau menggunakannya tentunya yang paling dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita belajar bahari martabat 7, maka ada wahdah, ahadiyah, dan wahidiyah. Ujar Abah Guru Sekumpul, itu adalah martabat qadim. Sedangkan setelahnya yang disebut dengan al-amsal dan seterusnya, itu baru muhaddas. Dan yang keempat setelah 3 martabat qadim adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya nur ini. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu yang paling mampu untuk menggunakan alat ini sebenarnya. Dan yang paling dekat tentunya adalah orang yang mempunyai hubungan lebih. Siapa orang yang mempunyai hubungan lebih? Kalau kita alim, kita punya hubungan ilmu dengan Nabi. Tapi kalau Habib yang alim, maka dia sudah punya ilmu, dan punya nasab, tentunya dia akan lebih unggul. Jika betul-betul bisa mengoptimalkan hal itu dalam dirinya. Dan ini dicapai dengan belajar dan juga dicapai dengan kebersihan hati. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini cuma sebagai juru bicara. Saya berdiri kebetulan muntung bepander, tapi sebenarnya aliran-aliran dari para habib-habib yang ada di sekitar saya, aura-aura mereka saya rasakan dan lain sebagainya. Kemudian apa yang saya sampaikan tanpa konsep, tanpa teks, tapi apa yang saya anggap perlu saya sampaikan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budaya peringatan seperti ini memang tidak ada di zaman Nabi, karena Nabi adalah sebagai pelakunya, tidak mungkin kan diperingati karena Nabi pelakunya. Kemudian budaya ini muncul setelah beberapa abad atau mungkin beberapa generasi kemudian, tapi ternyata pendahulu-pendahulu kita bukan orang-orang yang sembarangan. Tatkala mereka membentuk masyarakatnya, memperingati peringatan-peringatan yang memang sekalinya itu mengandung ilmu yang sangat dahsyat.
Apa yang diperingati? Kita kan terbiasa memperingati Maulid Nabi, memang pasti karena itu awal mula munculnya, awal mula tampaknya nur yang sudah berjuta-juta tahun tersimpan di sulbi-sulbi yang suci, di rahim-rahim yang suci, kemudian dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sosok seseorang yang zahir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendahulu-pendahulu kita ternyata memilih peringatan yang sering dilaksanakan, yang menjadi adat istiadat kita itu apa? Isra Mi'raj. Kenapa? Oh, ternyata dalam Isra Mi'raj mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan bumi, pengetahuan langit, pengetahuan dunia, pengetahuan akhirat, pengetahuan zahir, pengetahuan batin, akidah, syariah, thariqah, kemudian ilmu hewan, ilmu anatomi tubuh, ilmu alam semesta, ilmu tentang kepercayaan yang gaib dan lain sebagainya, semuanya ada dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau kita pelajari satu persatu, ya tentunya akan memakan waktu yang panjang. Kita ringkas saja. Atau biasanya kalau ulun ceramah, coba dipilih mau belajar ilmu bumi apa ilmu langit. Biasanya pada milih ilmu langit saja. Nah, mereka kan berpikir kalau bumi rancak aja melihat sudah, langit belum tahu lagi. Wah, saya bilang kalau langit 2 jam. Oh, udah jadi kalau gitu ilmu bumi saja. Kalau bumi 1 jam cukup. Tapi kalau kita mempelajari ilmu bumi, cuma Isra-nya saja, Mi'rajnya tidak. Sebab Isra itu di bumi, Mi'raj itu di langit. Dan di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa sampai di mustawa. Di atas mustawa sudah tidak mampu lagi kita untuk mempelajarinya, tidak mampu lagi kita untuk menganalisanya, karena itu sudah faktor langsung Nabi dengan Nabi Muhammad dengan Allah Rabbul Alamin. Dan memang Jibril sudah mengatakan semua yang dari bumi itu kalau sampai mustawa mandek, kada kawal lagi sudah tarus. Kemudian yang dari atas itu apabila turun sampai mustawa mandek juga, kada boleh turun ke bawah. Apa ternyata di sana, wallahu a'lam. Tapi ilmu itu ada yang mengetahuinya, bukan dengan membaca, bukan dengan melihat, bukan dengan belajar, tapi ilmu yang dituangkan langsung oleh Allah melalui kendaraan yang sudah disiapkan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu as-salah. Makanya Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu tangga orang mukmin. Kalau kita berpandar tangga itu pasti ya, maksudnya tangga naik ya. Sebenarnya tangga bisa juga turun kan. Jadi tangga naik, mi'raj ini, mi'raj naik ya. Maksudnya sholat itu jika betul-betul diamalkan dengan tata cara yang bagus, sunnah-sunnahnya, khusyuknya, hatinya, adabnya akan menaikkan derajat orang mukmin. Bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan dunia pun akan dinaikkan oleh Allah. Nabi kita Muhammad apabila ada berita yang kurang menggembirakan secara zahir, ngapain? Salat. Nabi kita Muhammad SAW apabila beliau merasa ada yang difikirkan, apa yang beliau katakan? Arihni ya Bilal, tenangkan aku wahai Bilal. Apa yang dilakukan? Adzan, qomat, salat. Ini sebuah petunjuk bahwasanya sebenarnya kita mempunyai cara yang sangat istimewa dalam kegalauan kita, kesedihan kita, kebingungan kita. Ya kalau kita harus betakun lawan perguruan, silahkan. Sebelum kita betakun lawan guru kita, sholat. Tapi dengan cara yang bagus. Ada sholatul istikharah, ada sholatul hajah, ada sholatul tasbih yang sunnah-sunnah. Kalau yang fardu kan memang fardu wajib 5 kali sehari. Salat apabila betul-betul dilaksanakan itu adalah kendaraan untuk menaikkan kita ke jenjang yang lebih tinggi, menaikkan derajat kita, menaikkan pangkat kita, menaikkan ekonomi kita, menaikkan semuanya. Itu ada dalam salat. Makanya Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dan dijadikan cahaya mataku itu dalam salat. Nabi kalau lagi sholat, beliau
masuk ke makom musyahadah, makom fana yang sangat tinggi. Tapi hebatnya Nabi kita Muhammad, beliau bisa menstabilkan, memang Allah yang menginginkan, antara urusan fana dan makom baqo. Jadi kalau para aulia, mereka kalau sudah fana tidak ingat apa-apa, akhirnya bisa majdzub dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad, padahal urusan sidin jauh lebih besar, urusan sidin jauh lebih banyak, fananya beliau tidak ada satupun yang bisa menandingi. Zikirnya Nabi dengan Nabi Muhammad tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menandingi. Tapi beliau masih bisa bicara dengan manusia, masih bisa berpandar lawan bini, masih bisa berpandar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhar tajalli Allah. Allah menampakkan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai ayat Al-Quran yang menceritakan Isra dengan kalimat tasbih subhanalladzi asra. Seakan-akan Allah ingin bercerita, mengatakan sebelum kamu mendengar cerita ini, agungkanlah aku, sucikanlah aku. Jangan menuhankan Nabi Muhammad, jangan mengingkari cerita ini, karena ada dua versinya mungkin yang bisa terjadi. Bisa berlebihan sehingga menuhankan, bisa justru menolak atau tidak percaya. Memang semua keadaan apapun di dunia ini, ma min ahad illa lahu muhib wa mubghid, kata Nabi SAW. Tidak ada satu orang pun kecuali ada yang cinta, ada yang benci. Biasa Allah Ta'ala saja dibenci, padahal Rabbul Alamin. Nabi Muhammad banyak yang benci, ada yang cinta, ada yang benci, itu biasa. Tidak mungkin bisa cinta semuanya atau benci semuanya, tidak. Itu sudah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang benci-benci itu mudahan berbalik menjadi cinta. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan orang-orang yang cinta itu mudah-mudahan tambah cinta. Cuma jangan berlebihan cinta. Karena kalau cinta berlebihan biasanya gula habang rasa coklat. Ini nang bahaya. Kalau sudah gula habang rasa coklat itu kada peduli lagi dia cinta. Pokoknya benar atau salah tetap sidin tuh Pak. Tidak boleh. Jadi ada seseorang datang kepada ulama, ulamanya ini pintar. Dia orang ini berkata kepada ulamanya, tahu orang ini kalau dia lagi pegang orang, dia tidak peduli betul salah tetap itu. Nah, akhirnya orang ini berkata kepada ulama itu, ulun hendak menginjam keledai. Jadi kata ulama yang pintar ini, keledaiku tidak ada, dipinjam orang lain. Tiba-tiba keledainya berbunyi, kik. Jadi jar yang hendak minjam tadi, nah itu keledainya ada. Jadi ujar ulama tadi, ente mau percaya anak apa percaya keledai? Artinya disuruh berpikir. Kamu itu harus berpikir, percaya kepada orang itu juga harus pakai pikiran, jangan buta. Kalau memang sudah jelas salah, ya salah. Ini kan walaupun dia orang yang manusia, tapi ternyata bunyi keledainya ada, berarti kan dia ngerampot. Tapi ini sebenarnya pelajaran bahwasanya kita dalam mencintai itu pun ada tolak ukur, tidak boleh buta. Salah satu yang disebutkan oleh Datu Kalampayan dalam kitab beliau, beliau mengatakan pintu gerbang akhir zaman itu adalah asobiyah yang berlebihan, taklid atau cinta atau fanatik yang berlebihan. Nah sekarang ini sudah kita dapatkan. Berlebihan mengagungkan ini akhirnya menjelekkan yang ini. Berlebihan benci sama ini akhirnya menyebabkan tidak kontrol dalam membenci. Wahadalah yang bagi itu tidak pantas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, halakabi isnan, ada dua golongan yang dengan aku mereka celaka, kata Nabi. Mubghid muhib mufrid wa mubghid mufrid. Orang yang mencintaiku berlebihan dia celaka. Orang yang membenciku berlebihan pun dia celaka.
yang cinta berlebihan, ya kita tahu sendiri golongannya, nggak usah disebut, ya kan, sampai menuhankan dan lain sebagainya, sampai mengatakan sebenarnya yang jadi nabi itu bukan Nabi Muhammad tapi Sayyidina Ali, ada kayak gitu kan, kita sudah sama-sama tahu, ya kan, hati-hati. Ada yang membenci Sayyidina Ali, kemudian membenci keturunannya dan lain sebagainya. Waduh, ini juga salah. Yang betul apa? Cinta dan benci harus ada ilmunya. Kalau ilmunya kadang-kadang luput. Makanya ujar Nabi SAW, di antara orang-orang yang nanti akan duduk di mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah, kalaupun mereka tidak cocok atau saling benci juga karena Allah. Jadi bukan karena hawa nafsu, bukan karena fanatik, bukan karena dan lain sebagainya, tapi karena Allah. Ini yang penting untuk disadarkan, untuk dibetulkan, bahwasanya semua harus ilmu. Nabi bersabda, barang siapa ingin dunia pakai ilmu, barang siapa ingin akhirat pakai ilmu, ingin kedua-duanya pakai ilmu juga. Sekarang ini hampir rata-rata yang datang ke Wadah Ulun minta doa, guru doakan murah rezeki. Tidak ada satupun. Wallahu alam, kalau kepada Habib Faisal atau kepada Habib yang lain tidak tahu saya. Yang jelas Wadah Ulun bilanya datang, rata-rata sudah, wah, doakan guru mudah-mudahan murah rezeki. Kadada nang memadahkan, doakan guru mudah-mudahan ilmunya tambah, kadada. Artinya apa? Kita sekarang sudah disibukkan dengan materi. Kita disibukkan dengan dunia. Kita disibukkan dengan sesuatu yang dipandang oleh mata, yang zahir. Kita disibukkan dengan pangkat, kita disebutkan dengan kemasyhuran, semua bergerak menuju masyhur dengan anggapan kalau sudah terkenal nanti nyaman. Tambah ngalih ke pasar karena ketahuan orang, hendak ini itu ketahuan orang, makanya kalau bisa ndak usah jadi terkenal, bahaya. Kalau kada tahan karena malah lebih bahaya lagi. Berat. Ini tantangan bagi kita semua, bahwasanya ternyata muka kita menghadap ke dunia, walaupun kadang-kadang mulut kita, oh aku nggak suka dunia, aku kok dan lain sebagainya, tapi kenyataannya suka dunia. Apakah kita tidak boleh punya dunia? Oh enggak, boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan berlebihan sukanya. Ada cerita. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua orang malaikat, yang satu ke sebelah barat, yang satu ke sebelah timur. Yang di barat ini disuruh sama Allah menenggelamkan uang orang kaya. Jadi orang kaya ini punya duit banyak, itu diambil dari bawah, dari dalam bumi, ditenggelamkan. Akhirnya uang itu hilang. Itu malaikat. Kemudian yang ke timur itu disuruh sama Allah Ta'ala mengambil uang yang ditenggelamkan di sebelah barat, kemudian diletakkan di rumah seorang yang miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian kedua-duanya naik ke atas langit berbicara, kamu disuruh apa? Aku tadi disuruh sama Tuhan menenggelamkan harta, yaitu berupa emas dan perak dari orang kaya. Ditenggelamkan ke bawah. Loh, iya kah Hajar? Loh, aku disuruh mengambil harta itu, kemudian diletakkan di rumah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Tiba-tiba malaikat Ridwan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, malaikat Ridwan. Iya, saya penjaga surga. Kamu tahu ndak? Cerita saya lebih hebat daripada kamu, lebih dahsyat. Apa ceritanya kamu, wahai malaikat Ridwan? Aku disuruh sama Allah untuk mendatangi rumah orang miskin itu, menghitung berapa keping emasnya, berapa keping peraknya. Setiap satu keping dibuatkan istana di dalam surga bagi nang bisi harta nang tadi kehilangan duitnya, dan bagi yang dapat harta itu. Dua-duanya dapat. Jadi yang hartanya ditenggelamkan dapat, yang di rumahnya dapat harta juga dapat. Rumah di surga, satu kepingnya satu istana. Kalau 1000 keping ya 1000 istana.
Aku aneh ini, ujar malaikat itu. Aku bingung juga. Kalau gitu kita tanya sama Allah. Akhirnya mereka bertiga, dalam riwayat itu disebutkan bertanya, ya Allah, rahasia apakah yang kami tidak tahu dengan perintah-perintahmu ini? Allah menerangkan kepada ketiga malaikat, kenapa kedua-duanya dapat istana di surga sejumlah kepingan emas dan perak. Pertama, orang yang kaya di sebelah barat sana, uangnya hilang, dia langsung berucap, alhamdulillahilladzi ja'alani radiyan liqadari. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku ridho dengan takdir Allah. Kada sakit hati duitnya hilang. Ini punya duit ya, tapi duitnya hilang, kada sakit hati. Alhamdulillah, Allah menjadikan aku ridho. Kemudian orang miskin, kenapa kok dapat juga? Padahal kan nyamannya sudah dapat di dunia, di akhirat dapat lagi juga. Ternyata orang miskin tadi begitu dapat duit, apa doanya orang miskin? Alhamdulillahilladzi ja'alani ghaniyan anil khalq. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku sekarang tidak perlu dengan makhluk, aku hanya perlu sama Allah. Ini kedua-duanya tauhid. Kedua-duanya orang alim. Nang sugih kehilangan duit tapi ridho, alim berarti. Sedangkan orang miskin dapat duit tidak begitu gembira. Yang dia gembira kenapa? Aku ini kada perlu manusia, aku perlu sama Allah saja. Jadi yang dipentingkan bagi mereka berdua adalah Allah Rabbul Alamin, bukan hartanya, bukan uangnya. Atas dasar itulah akhirnya mereka berdua sama-sama mendapat istana-istana di dalam surga. Orang sugih, duitnya hilang, duitnya habis, jangan galau. Karena apa? Minta sama Allah supaya diridhokan oleh Allah, supaya dapat pahala dalam surga. Orang miskin dapat harta yang banyak, jangan lupa daratan. Yang terjadi kan kadang-kadang begitu dapat duit banyak, bangsing jar orang Banjar. Bangsing itu seperti apa ngarannya, cacing panggal. Kesana kemari mentang-mentang baru dapat duit, akhirnya kadang majlis lagi. Nang dulunya hadir khusus di majlis, begitu cair hilang. Nah ini penyakitnya. Makanya mudah-mudahan jangan cair. Cair hilang, kada ada lagi, kada ingat lagi. Ibu-ibu kasihan, ibu-ibu doakan mudah-mudahan suami ulun cair. Begitu cair lupa, kada boleh ke rumah lagi. Kemana? Nah ini. Jadi kita tidak siap untuk mendapatkan harta dari Allah, dan kita juga tidak siap kehilangan harta yang kita miliki untuk Allah. Sehingga ya agak jauh sih kalau dapatkan surga, tapi mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami beri berkah. Berkah apa di Masjidil Aqsa? Wong sekarang perang kok. Berkah apa? Duit banyak enggak ada. Di sana lagi susah. Loh, tapi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzi barakna haulahu, kami beri berkah sekitarnya. Apa berkah yang dimaksudkan Allah? Al-ilm, ilmu. Berkah yang ada di Masjidil Aqsa adalah al-ilm. Karena di sekitar Masjidil Aqsa ada 70 lebih makam nabi-nabi dan rasul. Ada Nabi Allah Samuel, ada Nabi Allah Daniel, ada katanya Nabi Jarjis, kemudian ada makam Nabi Musa, ada juga yang bilang makam Nabi Ibrahim di situ, kemudian Nabi Uzair, kemudian ada 70 nabi yang meninggal dalam satu hari pada waktu penyerangan Raja Bukhtun Nasr ke kampung Ariha yang ada di Baitul Maqdis. 70.000 yang meninggal, diantaranya 70 nabi. Semuanya kan berkubur di situ. Ini keberkahan-keberkahan yang dimaksud oleh Allah, ilmu. Nabi Muhammad SAW tidak tamasya. Nabi Muhammad bukan peleseran. Nabi Muhammad bukan bejalanan. Nabi Muhammad mengunjungi tempat-tempat yang di dalamnya ada ilmu. Kenapa Madinah dikunjungi? Karena akan menjadi pusat ilmu nanti. Nabi Muhammad hijrah, bahkan beliau wafat di sana, pusat ilmu.
Kenapa Nabi Muhammad singgah ke Madian? Karena di situ ada satu pohon yang menaungi orang alim, yaitu menaungi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Muhammad singgah di Turisina? Karena di situ ada tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa orang alim. Jadi kalau dulu Nabi Rasul, kalau sekarang alim ulama. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Tapi andaikan ada Nabi kan ulama-ulama Nabi. Sayyidina Ali jakanya tidak ditutup pintu kenabian jadi Nabi. Itu Rasulullah yang ngomong. Ujar Nabi SAW, alam tarda ya Ali antakuna minni bimanzilati Musa wa Harun ghaira annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah kamu tahu wahai Ali, senang enggak engkau kalau kamu itu dan aku seperti Nabi Musa dan Nabi Harun, cuma enggak ada nabi lagi. Nabi Harun diangkat menjadi nabi dengan doanya Nabi Musa. Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah, ushdud waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nazkuruka katsira innaka kunta bina basira. Jadi Nabi Harun jadi nabi dengan berkat doanya Nabi Musa. Andaikan ada nabi setelah Nabi Muhammad, dengan berkat doanya Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib jadi nabi. Tapi kemudian Nabi memberi penghargaan yang lebih kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan ilmu. Jadi kita ini sebenarnya penyakit kita dan musuh kita itu kekurangan ilmu. Munnya ilmunya kadada lalu lucut kita ini. Dikerjain orang, diomongin orang, dibantah orang, disesatkan orang, disimpangkan orang, karena kita kada tahu, mun tahu kada wani orang. Nah itu pentingnya kita menuntut ilmu. Zaman-zaman keemasan para sadah alawiyin di Hadramut, ulama tidak ada satupun dari mereka kecuali umur 7 tahun 8 tahun sudah hafal Quran. Madrasah Abi Murayyim yang ada di samping Masjidus Segaf di Hadramut menjadi saksi bahwasanya anak-anak tarim hafal Qur'annya di situ. Jadi mereka 6 tahun 7 tahun hafal Qur'an. Sehingga disebutkan dalam manaqib rata-rata kana wulida fi tarim wa hafizul Qur'anal Karim, dilahirkan di Tarim dan hafal Qur'an. Dilahirkan di Tarim dan hafal Qur'an. Itu adalah kebiasaan mereka. Mereka menjadi tinggi di sisi Allah, agung luar biasa karena mereka menggeluti al-ilm, ditambah dengan ilmu khusus yang bersumber dari Nur Muhammad yang ada pada diri mereka tentunya, sehingga mereka lebih daripada yang lain. Seperti Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adadi mengatakan, fugna ala, kami lebih daripada yang lain dengan apa yang Allah berikan kepada kami. Wahai orang yang mendengar, jangan ya hasud ya, katanya. Penyakitnya kan hasud. Man azumat alaihi ni'matun husaduhu saifun alaihi sarumu, kata ulama. Orang yang banyak dapat nikmat itu pasti yang hasud makin banyak. Biasa kayak itu. Makin banyak nikmat, makin banyak yang hasud. Jadi sebaliknya, jika kita mendapatkan banyak yang hasud, berarti kita lagi banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad tidak mengunjungi Baitul Lahmin, tempat kelahiran atau sebuah kebun yang beberapa meter atau kilometer dari Masjidil Aqsa, kecuali karena di sana ada ilmu, yaitu lahirnya Nabi Isa, yang mana Nabi Isa orang alim. Kemudian setelah itu Nabi masuk ke Masjidil Aqsa dari pintu yang menghadap ke Yaman sebagai isyarat bahwasanya itu adalah pintu yang penuh dengan keberkahan. Al-Yaman, Al-Yuman itu artinya berkah. Arab yang asli itu Yaman dan Mekah Madinah. Karena Arab yang asli itu keturunan Nabi Ismail. Jalur silsilah Nabi Ismail itu ke bawahnya terbagi dua. Ada namanya Gohtoniyin, ada namanya Himyar atau Adnaniyin. Nah itu yang satu berada Mekah Madinah, yang satu di Yaman, itu yang asli Arab. Selain daripada itu bukan Arab. Mesir bukan Arab,
Iran bukan Arab, Irak bukan Arab. Yang Arab yang asli Yaman dan Mekah Madinah. Mereka itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ahibbul Arab li salas, li'anni Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahli jannah fil jannah Arabi. Cintailah Arab karena 3 hal. Aku orang Arab, kemudian Al-Quran bahasa Arab, di surga nanti pakai bahasa Arab, kata Nabi SAW. Sekarang muncul gelombang-gelombang, kelompok-kelompok baru yang diskriminasi Arabian atau mendiskriminasi Arab, kan banyak sekarang ini. Karena apa? Utak sudah terbalik. Kada sadar bahwasanya Nabi mereka orang Arab. Ada orang pintar berbicara, enggak taunya nyerempet-nyerempet, ngomong masalah jenggot dan lain sebagainya, kan kada nyaman. Tidak boleh ya, hati-hati, hati-hati. Hal ini terlihat seperti biasa tapi bahaya. Kemudian Nabi SAW pun sholat di Masjidil Aqsa dan beliau menjadi imam para nabi dan rasul, minum susu, kemudian bertemu dengan bidadari-bidadari yang turun dari langit menyambut Nabi, kemudian beliau naik ke atas langit. Nah, ini mulai ilmu langit. Ternyata langit itu banyak pintunya. Dari mana tahu? Ya cerita Isra Mi'raj. Sebelumnya nggak ada satupun yang tahu. Di dunia tidak ada satupun yang tahu langit itu ada pintunya banyak. Bahkan langit di mana mereka nggak tahu. Tapi dengan ada ceritanya Nabi tahu. Ini ilmu. Ternyata pintunya banyak. Ternyata langit pertama terbuat dari kaca yang bening. Langit kedua terbuat dari besi yang bersih. Langit ketiga terbuat dari zamrud. Langit keempat terbuat dari emas. Dan begitu seterusnya, baru tahu. Jadi sebenarnya kita ini mun hendak dapat emas, ya ke langit nang nyaman. Daripada sini mencari lucut, bongkar sana bongkar sini belum tentu dapat. Coba ke langit kan enak, langsung dapat. Nggih, tinggal pikirkan caranya. Apa caranya ke langit kan kayak itu. Kan ada caranya ke langit. Ada apa? Mi'raj kan salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Itu kan caranya, tinggal kayak apa kita menggunakannya aja lagi sampai di mana tingkatnya. Cuma yang jelas kalau biasanya sih kalau sudah bisa ke langit ya enggak kepikiran lagi urusan emasnya karena sudah zuhud, sudah jadi wali kalau bisa sampai ke langit itu. Nah, Nabi kita Muhammad apa sih din singgah di langit pertama? Jaka langsung aja Bang. Oh kada kawa. Kenapa? Ada gutupnya. Siapa gutupnya? Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Sehingga beliau harus ketemu, salaman, berbincang-bincang. Saya yakin walaupun tidak disebutkan dalam kitab, perbincangan mereka masalah ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, cuma tidak mungkin diceritakan. Karena mereka adalah pendekar-pendekar ma'rifatullah. Kemudian Nabi naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, berbincang-bincang lagi. Nabi apa? Pasti ilmu itu lagi. Tapi ilmu yang kelasnya tinggi. Kita tidak menjangkau atau mungkin bisa menjangkau mudah-mudahan suatu saat, amin ya rabbal alamin. Ini ilmu yang dahsyat. Ilmu bahkan yang mendetil tentang alam semesta. Tahu sampai sekecil-kecilnya dan tahu sampai sebesar-besarnya. Jadi ilmunya para nabi, ilmunya para wali itu apa sih yang paling kecil tahu mereka? Apa sih yang paling ganal tahu? Kalau sekarang ini kan penyelidikan mengatakan yang paling kecil atom. Atom tuh Allahu alam apakah paling kecil? Tidak tahu juga. Coba dalam Al-Quran disebutkan zarrah. Nabi naik ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, yang kelima bertemu dengan Nabi Musa, keenam bertemu dengan Nabi Harun, ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan semua nabi-nabi lagi duduk-duduk dengan murid-muridnya membahas ilmu. Nabi Isa lagi duduk dengan murid-muridnya membahas ilmu. Nabi Yahya lagi duduk dengan murid-muridnya membahas ilmu. Nabi Ibrahim lagi duduk dengan murid-muridnya membahas ilmu. Di situ diceritakan yang paling banyak muridnya itu Nabi Musa. Nabi Musa banyak orangnya menggerumungi, tapi Nabi Musa kalah tatkala diperlihatkan umat Nabi Muhammad. Waduh, banyaknya aja Nabi Musa. Umat siapa itu ya Allah?
Mudahan umatku, ujar Nabi Musa. Tidak wahai Musa, itu umat Nabi Muhammad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Oh kada kawa Musa, bersyukurlah engkau dijadikan Nabi Rasul. Bersyukur aja sudah, itu posisi kamu. Umat Nabi Muhammad lain lagi, mereka punya makom sendiri, mereka punya tempat sendiri. Bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi, Nabi Musa jadi Nabi Rasul. Dan Nabi Musa itu adalah Nabi yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. 137 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad disebutkan cuma 4 kali, Ahmad disebutkan cuma 1 kali, Toha 1 kali, Yasin 1 kali, dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi Musa disebutkan 137 kali. Allah Rabbul Alamin menyebut dirinya 950 kali. Ini sebuah pelajaran. Jangan disangka ini kebetulan ya. Ini Al-Quranul Karim. Kenapa Allah menyebut namanya lebih banyak? Oh, berarti yang paling penting ini. Kenapa Nabi Musa disebut banyak? Berarti dalam cerita Nabi Musa banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita gali, yang harus kita lihat, dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi kita Muhammad SAW kemudian ke Mustawa, setelah itu ke Sidratul Muntaha, Ar-Rafraf, Lauhil Mahfud, Soriful Aqlam. Jibril tidak mampu meneruskan kalau terus terbakar. Nabi kemudian ditutupi awan. Awan itu adalah kendaraan nomor 3. Jadi kendaraan Nabi 3 untuk peristiwa Isra Mi'raj. Kendaraan pertama Buraq sampai Masjidil Aqsa, kendaraan kedua Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha atau Mustawa. Tangganya ada 10. Kemudian tangga itu ditancapkan di batu di samping Masjidil Aqsa, kemudian ujungnya digantungkan di Sidratul Muntaha. Panjang benar tangganya. Tangga itu dua tiang, tiang sebelah kanan terbuat dari emas, tiang sebelah kiri terbuat dari perak, sedangkan anak tangganya bertatahkan batu-batu permata. Nah, ini kalau ahli batu bisa ini. Begitu sampai di Al-Mustawa, Nabi menaiki kendaraan yang nomor 3. Kendaraan yang lebih ajaib lagi, lebih dahsyat lagi. Apa itu? Awan. Wah, ingat Avatar ya? Ah, ya lah. Atau ingat apa lagi yang naik awan? Nabi Muhammad SAW diliputi awan. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Pada waktu itu Sidratul Muntaha pun diliputi awan. Kemudian setelah diliputi awan, tersingkap awan itu, ujar Nabi, la haula wala quwwata illa billah, masya Allah, ribuan warna yang aku lihat di sana yang tidak pernah kulihat di bumi. Jadi bukan habang, bukan hijau, bukan kuning, bukan putih, bukan warna yang lain. Nah, warna apa? Yang tidak tahu. Kena kalau sudah melihat ke sana, hanya kau bakesah. Ribuan warna yang ternyata pada waktu diteliti oleh Nabi Muhammad di Itihisidin adalah sayap-sayap malaikat yang mengelilingi Sidratul Muntaha. Jadi berubah-ubah warnanya sayap malaikat ini. Ribuan warna yang tidak ada di dunia. Kemudian Nabi diliputi oleh awan, berangkat menuju Hadratul Qudus. Hadratul Qudus itu cuma istilah ulama, tidak ada lagi sudah penyebutannya karena tidak disebutkan dalam hadis dan juga tidak diketahui lagi apa yang ada di atas itu, cuma diistilahkan dengan Hadratul Qudus. Di situ Nabi memuji Allah, Allah memuji Nabi, kemudian Nabi meminta kepada Allah, Allah memberi kepada Nabi. Saya pun juga yakin walaupun tidak ada kitabnya, pasti Allah mentransfer ilmu yang dahsyat kepada Nabi di saat itu yang tidak diberitahukan kepada yang lain. Karena ilmunya Nabi Muhammad ada 3 macam. Ilmu khusus sidin, ilmu yang disampaikan kepada para wali, ilmu yang disampaikan kepada orang awam. Ilmu Nabi Muhammad ada 3. Yang nomor 1, ilmu yang khusus Nabi Muhammad. Nabi sudah mengisyaratkan dalam hadisnya, aku, ujar Nabi, tahu wayah apa hari kiamat. Ini ilmu Nabi yang hanya dia dengan Allah. Aku, ujar Nabi, tahu di mana hazanah-hazanah bumi. 2. Yang ketiga, aku, ujar Nabi, diberi sama Allah pintu alam gaib, miftah, kuncinya pintu alam gaib. Kemudian yang lain-lain.
Nah, 3 macam ini aja dahsyat sekali ilmu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi membawa oleh-oleh dari Allah, yang mana dengan oleh-oleh itu nanti akan memungkinkan kita umatnya untuk ikut Mi'raj. Walaupun ya sebatas kemampuan kita, paling tidak kita naik tingkat lah, naik level untuk yang tadinya kelas 1 naik kelas 2 dan seterusnya dengan sholat. Allah memfardukan 50 sholat, minta keringanan jadi 5 sholat. Kemudian sesampainya Nabi di bumi, Nabi mengesahkan ternyata yang percaya cuma saikung aja, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang lain kada danang percayanya, yang lain mendustakan, yang lain malah menuduh Nabi gila, malah menuduh Nabi sesat, malah menuduh Nabi terganggu oleh jin dan lain sebagainya. Itulah resiko orang yang menyampaikan ilmu, terkadang disesatkan, terkadang dibenci, terkadang difitnah, dan itu sudah mulai bahari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya harga kita dunia sampai akhirat adalah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.